Di hamparan yang luas ini, angin membawa kita berjalan lebih pelan, meninggalkan bising dan memberi ruang untuk sekedar menikmati. Membuat kita seakan berada di dimensi yang berbeda. Hingga kita dibawa ke sebuah tempat di mana tradisi masih hidup dan setiap sudutnya punya cerita. Menatap puncak yang berdiri gagah seakan mengingatkan betapa kecilnya manusia. Hingga di penghujung perjalanan, alam kembali mengajarkan arti tenang. Perjalanan ini bukan sekedar tentang pergi, tapi tentang pulang. Across the Highlands, Manggarai, Ngada, Ende. Inilah Ruteng, ibu kota dari Kabupaten Manggarai, akan jadi titik pertama perjalanan kami selanjutnya. Halo teman main, setelah kemarin kita bermain di Nuka Molas, perjalanan berikutnya akan kami mulai dari Ruteng Manggarai Tengah. Dari Wairebo ke Ruteng, kami harus menempuh jarak sekitar 76 km. Mungkin sekitar 5 jam kami harus melalui jalan berkelok-kelok dan naik turun gunung. Dan pagi ini kami sudah di sini. Ruteng terletak di ketinggian sekitar 1.200 meter dari permukaan laut. Bikin suhu di daerah ini jadi dingin. Kalau matahari sudah naik kayak gini, suhu jadi sejuk. Pas banget nih, banyak anak-anak main bola di sini. Atala pun ikut bergabung main bola bareng sama anak-anak Ruteng. Kawasan ini dulunya lapangan bola Motang Tua, di mana di tahun 2023 oleh pemerintah Kabupaten Manggarai diubah menjadi hamparan hijau atau yang dikenal dengan natas lebar yang artinya taman bermain. Di tengah alun-alun Ruteng ada patung Motang Rua, sosok pahlawan kebanggaan masyarakat Manggarai yang dikenal dengan keberaniannya melawan kolonial Belanda pada awal abad ke-20. Latar perbukitan hijau di kota ini jadi daya tarik daerah ini. Saya teringat saat mengunjungi negara Swiss. Hambaran pemukiman dengan latar gunung-gunung seakan membuat Ruteng menjadi Swissnya Flores. Dari pusat kota Ruteng, kami bergeser ke sebuah lokasi desa adat mirip kayak Wairebo, tapi akses ke desanya nggak susah. Inilah kampung adat Ruteng Puu. Konon kampung ini dipercaya jadi salah satu kampung asal masyarakat Manggarai, yang hingga kini adat istiadat, nilai kekeluargaan, dan tradisi leluhur masih terus dijaga oleh warganya. Hari ini kita lagi ada di kampung adat Ruteng Puu. Nah, untuk beraktivitas di sini sebelumnya kita harus menggunakan ikat kepala ya Bu ya. Kalau misalnya untuk perempuan kita pakai ertu, dan untuk laki-laki kita pakai songko. Dan bawahannya kita menggunakan kain songket yang disebut dengan toe. Nah, ini untuk penutup kepala pria. Kalau untuk perempuannya, cara ikatnya ini namanya disebut deng, seperti ini ya. Kalau untuk perempuannya, karena cara pakai sarung itu berbeda laki sama perempuan. Itu, dan sekarang ibu sudah jadi orang Manggarai, Molas Manggarai. Dengan dipasang ikat kepala udah resmi menjadi Molas. Molas itu cantik sebenarnya. Molas itu kalau nggak nona cantik. Jadi dengan dipasang Nona ertu cantik. ini udah resmi jadi Molas Manggarai. Makasih Bu. Kita pakai sarung biasa ya. Kalau kita pakai sarung ini, kenapa Ibu? Ini kebetulan sudah ada program atau ada aturan, jadi kami pakaikan kepada tamu yang berkunjung. Siap.
Setelah memakai pakaian adat, kami diajak melihat lebih dekat kampung ini. Ibu, tadi aku lihat di sini banyak sekali, ini apa ya? Padi. Ini padi, kebetulan kita di sini itu sudah musim panen. Kita orang Rutengpu itu ada sawah, ada kebun kopi juga. Nah, sekarang itu kan sudah musim panen. Jadi setiap hari pasti ada jemur padi. Iya. Karena setiap rumah rata-rata punya sawah semua. Dan kita panennya di sini tuh di Rutengpu itu 2 kali dalam 1 tahun. Oh, Ya, baik. seperti itu. Biasanya kalau dijemur kayak gini berapa lama, Bu? Kalau musim panas seperti ini, hari ini panennya, besok kita jemur, mungkin area 2 atau 3 hari lah sudah kering. Wow. Ya, bisa langsung diproses untuk dijadikan beras atau digiling ya. Ya. Sekarang kita mau kemana nih, Bu? Nah, sekarang karena tadi kita sudah pakai sarung, sekarang saatnya kita masuk rumah adat. Kita masuk, kebetulan kita di sini ada 2 rumah adat ya, rumah utama yaitu rumah gendang sama rumah tambor. Tapi nanti kita masuknya salah satu rumah saja. Yang kita masuk kemungkinan besar rumah gendang ya. Rumah adat Rutengpu berbentuk kerucut, dengan rumah utama bernama Baru Gendang. Di sekelilingnya terdapat rumah-rumah serta halaman kampung yang menjadi simbol persatuan dan pusat kehidupan masyarakat Manggarai. Kami masuk ke rumah Baru Gendang. Di sini kami disambut oleh tetua adat. Permisi. Kita duduk di sini ya. Di sini. Ya. Mari ya. Kampungnya nenek moyang itu kita paling dekat dengan Sang Pencipta. Sehingga dalam doa baginda tadi kita jadikan mereka sebagai perantara. Simple ya, doa simple, maksudnya doa ini hanya khusus untuk para tamu yang berkunjung setiap harinya. Misalnya contohnya seperti ibu tadi, karena kita di sini itu punya aturan seperti yang saya jelaskan tadi, bukan hanya di rumah saya, bukan hanya ibu pakai sarung, tapi itu juga harus masuk ke rumah adat dan harus ada istilah tesi. Tesi itu permisi. Kalau tesi itu bahasa lokal ya. Tesi itu permisi. Jadi dengan adanya doa ini, ibu sudah turut ambil bagian, atau dengan donasi yang sudah diberikan tadi itu, ibu sama bapak sudah ambil bagian atau turut berbelasungkawa bagi semua orang yang sudah meninggal. Kalau ini tempat buat masak ya Bapak? Ya, buat masak ya. Masak nasi, sayur, sudah itu masak ubi. Yang mana ini dilakukan oleh perempuan. Ya. Kalau orang sini, keluarga di sini tuh biasanya pekerjaan mereka apa? Petani. Oh, petani. Ya, seperti apa kami petani. Ya, petani ubi. Ya. Kopi juga. Oh, kopi ya, juga. pokoknya campur-campur. Ada yang petani padi sawah. Gitu ya. Namanya petani, bukan hanya sejenis saja pekerjaannya, tapi banyak. Kampung ini sangat dekat dari pusat keramaian. Jadi buat kamu yang udah sampai di Ruteng dan ngerasa ke Wairobo kejauhan, bisa berkunjung ke desa ini. Kalau ini tuh sama aja Bu ya, kayak di per 15 tahun gitu dia harus renovasi gitu. Kalau di sini ibu, soal rumahnya itu tidak diharuskan tahun berapa kali dalam 1 tahun atau berapa tahun sekali, begitu, tidak diharuskan. Tapi kita di sini tuh sudah ada program revitalisasi. Jadi rumah-rumah di sini nanti dibuat seperti ini semua, pakai hijau. Cakep banget emang. Ngambil gambar pakai drone dari sebelah sini. Desa dan pegunungan Ruteng nampak jelas dari sini. Drone saya nyangkut di pohon. Duh, mana sensornya nggak mendeteksi kalau ada pohon lagi. Nggak lama sih saya bisa nemuin drone ini. Tapi gara-gara kejadian ini, perjalanan kami ke destinasi selanjutnya jadi terhambat. Setelah lebih dari 2 jam, kami berhasil menyelamatkan drone. Alhamdulillah nggak ada yang rusak, karena cuma tersangkut dahan pohon. Kami pun bergeser semakin ke timur, menuju Manggarai Timur. Di sana ada padang savana yang luas banget. Dari Rutengpu ini jaraknya sekitar 100 km. Jauh juga ya. 3 jam lebih kami harus melalui jalanan berkelok. Capek banget rasanya, karena kami belum cukup istirahat sejak turun dari Wairobo kemarin. Sepanjang jalan kami lebih banyak tertidur karena kelelahan. Sampai akhirnya kami terbangun karena jalan berguncang.
Dan wow, sampai juga kami di Padang Mausui. Beberapa hewan ternak kami jumpai. Dan inilah padang savana Mausui yang membentang luas dan indah. Walaupun sebenarnya kami masih butuh waktu untuk mencerna keindahan ini, kami harus segera mendirikan tenda karena hari sudah mulai gelap. Dan voila, tenda sudah jadi. Halo teman main, hari ini kita berada di Savana Mausui dan aku cukup amazing banget sama tempat ini karena aku bisa ngeliat kuda langsung di savana yang sangat luas dan bagus ini. Malam ini kita rencananya akan camping 1 hari di sini dan besok pagi rencananya kita mau explore lebih jauh lagi di daerah Savana Mausui. Semoga aku bisa naik salah satu kuda liar di sini. Sumpah aku kayak amazing banget sih ke sini. Ini benar-benar indah banget. Ini benar-benar tempat terindah yang pernah aku lihat sejauh ini. Bisa ngeliat kuda langsung di tempat penginapan kita malam ini. Nggak sabar besok buat explore lebih jauh lagi. Oke teman main, kita makan malam dulu yuk. Malam yang cerah, kami mulai menyiapkan makan malam. Ada beberapa menu yang kami siapkan untuk berlima. Malam ini cukup dingin karena angin laut dan di sini juga jauh dari tempat makan. Jadi malam ini kita masak yang enak-enak buat pas lagi kondisi dingin kayak gini. Ini aku lagi masak sei, paling nanti Atala tadi minta mie rebus sama kita masak sosis yang gampang-gampang aja sih buat dimakan malam ini. Terus untuk nasinya tadi kita beli beras instan, jadi tinggal ditambahin air aja sih. Ditunggu 20 menit. Atau mau nasi mau mie? Nih. Pakai telur nggak? Chicken apa ya? Mau masukin sosis yang kamu masukin kan? Masukin nih. Ini adalah makanan favorit saya kalau di Jakarta. Saya belinya di Gojek. Sei sambal mata. Makan bang. Kita lagi di Padang Mausui. Lagi camping kita. Jadi kita bermalam dulu di Mausui dengan camping bintang 5. Dan Bunda Princess kita malam ini udah masakin kita. Jadi di sini udah lengkap ya, ada chicken wings, ada sei sapi, ada sosis. Nah, buah-buahnya juga udah lengkap. Jadi kita makan yang instan-instan. Oke. Ini lagi makan mie nih, sama rumput laut. Bangke. Isi energi malam dulu biar besok bisa main kuda. Makin malam angin laut makin dingin. Kami menyalakan api unggun untuk menghangatkan suasana. Sembari bermain musik menikmati malam dalam kebersamaan keluarga kecil kami. Pagi menjelang, ringkih kuda membangunkan kami pagi itu. Di padang savana Mausui ini, memang banyak hewan ternak yang dilepas liarkan di sini, seperti kuda, kerbau, dan sapi. Wow, selamat pagi.
Padang ini berada di Kelurahan Watunggene, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur, Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Menjadi lokasi yang mulai populer belakangan ini. Hari ini rencananya aku mau berkuda. Nanti ada kuda yang bisa dinaikin sekitar 12 kuda di sini yang bisa kita naikin. Tentunya juga ada yang jagain. Kuda yang akan dinaikin nanti kuda jantan umur 10 tahun. Nah, cuma kalau mau berkuda di sini nggak sedia saddle. Jadi cuma pakai alas kain aja. Kita coba ya apakah aku berani apa enggak. Pagi itu Sony si gembala kuda unjuk kebolehan di dekat tenda kami. Dia berlari kencang memacu kudanya. Berkeliling di savana ini keren banget. Tak lama dia datang ke tenda kami. Nah, ini kuda yang akan aku tunggangi. Pagi ini aku mau ngerasain berkuda langsung di habitat aslinya. Nama kudanya Irfan. Coba bisa nggak ya? Soalnya aku belum pernah sih kalau tanpa saddle. Jadi ini cuma dialasin pakai kain aja. Yuk kita coba. Aman gitu? Nah, kayak gimana ini? Wah, kudanya ternyata lancip ya. Kalau nggak pakai saddle, mau pegang kan? Karena ini kecil banget. Karena aku habis operasi tulang belakang, aku nggak berani riding sendirian. Biarpun didampingi kayak gini, aku udah seneng banget. Ternyata aku nggak berani dilepas pertama karena habis operasi tulang belakang. Terus yang kedua ternyata tanpa saddle itu sakit. Dan ini kuda liar, jadi kayaknya aku nggak berani macam-macam dulu karena masih baru recovery. Akhirnya kesampaian berkuda di padang savana seluas dan seindah ini. Aku nggak henti-hentinya terpesona sama keindahan savana ini. Di sini indah banget, belakang juga bagus banget pemandangannya. Dan kuda ini kalau Mas Sony udah biasa ya bawa ini. Kalau kakak umurnya berapa? 14 tahun. Udah naik kuda dari umur berapa? 10 tahun. Kalau di sini ada berapa kuda yang bisa dinaikin? 12 kuda. Paling besar umur? 10 tahun. Rata-rata kuda di sini jinak-jinak berarti toh yang buat pengunjung atau bagaimana? Jinak. Biasanya kalau nggak ada pengunjung kudanya buat alat transportasi di sini atau bagaimana? Oh, buat kejar kerbau. Oke. Aku dan Atala berjalan mengelilingi savana sembari menuntun kuda. Tapi ternyata Atala juga pengen cobain naik kuda. Kami berdua memang sudah pernah latihan berkuda, jadi sebenarnya kami bisa mengendarai kuda tanpa didampingi. Giliran saya nih sekarang mau cobain main di Savana Mausui. Ada bukit yang agak tinggi. Saya akan coba gelar parasut. Nanti tergantung anginnya masuk atau enggak. Kalau masuk ya kita akan terbangkan para layang. Hey. Oke, aku sudah siap kayaknya. Oke, tadi istri saya main kuda, anak saya main kuda, sekarang giliran bapaknya yang main para layang.
Aku nggak tahu ya, ini soalnya parasut single layer, nggak kayak parasut pada umumnya. Dia parasut ultralight. Apakah saya bisa terbang lama? Kayaknya sih enggak ya, langsung turun kayaknya. Oke, kita coba ya. Wow, serem tapi. Bentar, ini anginnya kemana nih? Wah, bisa nggak nih ya? Agak kurang meyakinkan nih. Anginnya kayaknya kurang kenceng. Tapi cobain aja deh. Nggak ngangkat. Nggak ngangkat. Wah. Aduh, malah jatuh. Nah, parasut yang aku bawa ini memang single layer. Ternyata anginnya tidak cukup. Karena untuk parasut single layer emang anginnya harus kenceng banget. Jadi kalau angin kecil kayak gini, kurang banget daya angkatnya. Oke, coba sekali lagi deh, kali aja bisa. Anginnya agak kenceng soalnya. Nggak ngangkat. Haha, udah coba ngangkat kaki tapi nggak melayang juga. Apaan? Jogging ini mah. Ya, kata bener, saya cuman bisa ground handling di sini. Buat terbang anginnya kurang. Mungkin kalau bukitnya cukup tinggi, saya bisa melayang kali ya. Oke. Setelah puas main di padang savana Mausui, kami harus bergeser ke timur untuk menuju ke Ngada. Di sana ada kampung adat yang masih terjaga kearifan lokalnya. Jaraknya sekitar 100 km. Kami harus melakukan perjalanan selama 3 jam untuk sampai kampung adat ini. Inilah Kampung Bena, salah satu kampung adat megalitik paling terkenal di Indonesia. Usianya udah 1200 tahun, terletak di Desa Tiworiwu, Kabupaten Ngada, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sekitar 18-19 km dari Bajawa, ibu kota Ngada. Kampung ini berada tepat di kaki Gunung Inerie yang menjadi latar ikonik hampir di setiap foto dan video dari Bena. Ini kita di mana, Bun? Setelah kemarin kita lihat Ruteng Pu'u, Wairebo, nah kali ini kita lagi di desa tertua dek di sini. Ini udah ada 1000 tahun yang lalu. Jadi nanti kalau kita muter-muter sini, di tengah-tengah itu kita bisa lihat ada tumpukan batu megalitikum. Penasaran nggak? Situ. Nah ini nak, kamu bisa lihat tuh ada gunung di situ. Itu Gunung Ineri. Jadi desa adat Bena ini ada di bawah Gunung Ineri. Kita sekarang pakai baju adat dulu yuk, sebelum kita masuk. Yuk. Sebelum kami menjelajahi desa, kami pakai baju adat khas ini. Kain yang kami pakai ini adalah hasil tenunan warga di sini. Bagus ya? Begini ternyata pakai sarungnya. Aku pikir yang di bawah ternyata seperti ini. Bagus sekali. Bun, ini batu megalitikum yang tadi Bunda bilang. Kalau yang ini sama yang ini bedanya apa? Kalau yang bentuknya kayak payung itu nak, itu namanya ngadu. Itu buat leluhur laki-laki. Tapi kalau yang ini namanya baga. Nah ini untuk leluhur perempuan. Kayaknya di sana banyak Ini aku pikir payung-payung, aku pikir buat berteduh. Ternyata Bukan. ini ya. Ngadu itu untuk para leluhur laki-laki. Oh, Nah kalau yang baga ini dia untuk perempuan. oke. Kayaknya kita jalan-jalan lagi yuk. Kita lihat aktivitas warga di sini. Oke. Kirain bentuknya kayak payung buat neduh. Ternyata ini adalah batu-batu megalitik yang menjadi saksi perjalanan panjang masyarakat Bena sejak masa lampau.
Kami lanjut ke salah satu rumah warga. Ada yang sedang menenun nih. Boleh nggak ya nyobain nenun juga? Halo Mama, boleh coba menenun? Boleh masuk. Terima kasih. Sama-sama. Mari. Di kampung Bena, menenun bukan sekedar membuat kain. Setiap motif menyimpan cerita tentang alam, tentang keluarga, tentang kehidupan. Keterampilan ini diwariskan dari ibu kepada anak perempuan, menjaga agar identitas budaya tetap hidup di tengah perubahan zaman. Hampir semua mama-mama di sini menenun untuk menambah penghasilan mereka. Mereka akan menenun di serambi rumahnya dan akan memajangnya di depan rumah seperti ini. Kalau kita tertarik, bisa membelinya langsung. Rumah adat masyarakat Ngada dikenal dengan sebutan sao. Setiap sao bukan sekedar bangunan. Ini adalah rumah bagi satu garis keturunan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Atapnya yang menjulang tinggi terbuat dari ilalang. Dirancang untuk menghadapi iklim pegunungan Flores, sementara seluruh konstruksi kayunya dibangun dengan teknik tradisional yang telah diwariskan selama ratusan tahun. Di dalam rumah tersimpan pusaka keluarga, ruang berkumpul, sekaligus tempat berlangsungnya berbagai ritual adat. Bagi masyarakat Ngada, sao bukan hanya tempat berlindung. Ia adalah simbol identitas, sejarah, dan ikatan yang menyatukan keluarga dengan leluhurnya. Wah, nggak berasa udah berjam-jam kami di sini. Saatnya kami istirahat dulu. Kali ini kami menginap di Hotel Manulalu. Jaraknya sekitar 20 menit dari kampung adat Bena. Dari kota Bajawa juga nggak terlalu jauh. Jadi hotel ini cukup ideal untuk menginap. Sebenarnya dari hotel ini kita bisa melihat Gunung Inerie. Tapi sayang banget, kami nggak bisa lihat gunungnya kali ini. Eits, nggak usah khawatir. Besok kami akan melihat gunung ini dengan lebih jelas. Saatnya sekarang istirahat. Esoknya setelah sholat subuh, kami menuju ke titik awal pendakian, Watu Nariwowo. Dini hari kita udah ada di Desa Beja, Langga, Kabupaten Ngada. Kita mau berburu sunrise, salah satu tempat terbaik di Flores, Bukit Watu Nariwowo. Nah, kira-kira kita harus jalan 2 km ke sana untuk melihat sunrise. Yuk. Katanya sih nggak sampai setengah jam kami bisa sampai sana. Jalur trekking nggak terlalu sulit buat pendaki pemula. Gimana? Perjalanan sejauh ini? Nanjak dikit nggak apa-apa lah ya. Dari sini udah kelihatan Gunung Inerie, indah sekali. Banyak orang yang mengenal ini Bukit Avatar karena begitu kita nyampe ke atas ada pemandangan yang berlikuk-likuk seperti layar film Avatar. Tapi sebenarnya nama bukit ini yaitu adalah Watu Nariwowo, yang artinya watu itu batu, Nariwowo itu adalah menari di atas. Aku makin gak sabar, kita lanjut jalan lagi yuk. Belum sampai di puncak Watu Nariwowo aja, kita udah disuguhkan pemandangan yang indah banget. Kami beruntung banget di sini.
Cuaca hari itu sangat bersahabat. Menjelang puncak terdapat jalur yang lebih sempit. Puncak sudah terlihat. Kita tetap perlu berhati-hati karena jurang ada di sisi kanan dan kiri jalur. Tapi di beberapa bagian telah dipasang tali pengaman, jadi setidaknya meminimalkan resiko bahaya terjatuh ke jurang. Akhirnya sampai puncak Watu Nariwowo. Wah, benar-benar rasanya seperti kami ditabrak gunung. Gunung Inerie di depan mata nampak besar dan cantik banget. Tempat ini layak banget jadi destinasi wisata kelas dunia. Bagus banget ya dari sini. Nah, Gimana kena perasaanmu setelah trekking ke sini? Adalah senang banget soalnya ini pengalaman pertamanya Atala. Bun, ini yang orang-orang bilang Bukit Avatar. iya, orang banyak bilang ini Bukit Avatar, tapi sebenarnya ini nama bukitnya tuh Watu Nariwowo, Dek. Bukan Bukit Avatar. Tapi indah banget di sini. Kita bisa lihat tuh, lihat Gunung Mount Inerie Ya, dengan ini ketinggian 2200 kita bisa lihat dari sini. Atala pengen ke situ nggak? Mau. Mau. Sama ayah ya? Iya. Banyak yang bilang ini Bukit Avatar, tapi buat kami, nama Watu Nariwowo lebih pas untuk kami ceritakan. Karena menurut kami identitas asli bukit ini harus tetap kami jaga, seperti kenangan kami di sini, yang akan terus kami jaga di hati, dan ceritakan ke semua orang. Perjalanan kami lanjutkan ke kota selanjutnya. Kami akan bergeser ke Kabupaten Ende, sebuah daerah yang juga terkenal dengan danau 3 warna di puncak Gunung Kelimutu. Perjalanan dari Ngada sekitar 180 km melalui jalan Trans Flores. Kami langsung menuju ke penginapan di daerah Moni. Biasanya wisatawan yang mau ke Gunung Kelimutu akan menginap di daerah ini. Hari sudah menjelang senja, akhirnya sampai juga kami di hotel. Kami menginap di Kelimutu Paradiso Resort Hotel. Hotel ini cukup nyaman, dengan desain bangunannya yang terbuat dari bambu, membuat kami semakin menyatu dengan alam. Dari kamar hotel, kami bisa menghirup udara segar dan menikmati pemandangan yang indah. Selain itu, hotel ini juga menjadi pilihan kami karena dekat dengan titik pendakian Gunung Kelimutu. Hari sudah mulai gelap. Kami harus beristirahat, karena besok pagi kami harus kembali trekking ke Gunung Kelimutu. Ini kita mau pulang ke Jakarta ya, Bun? Iya, jadi hari ini kita mau pulang ke Jakarta dari Ende. Cuma sebelum itu kita mau ke Danau Kelimutu dulu. Kita mau lihat danau 3 warna. Ya, karena berhubung danaunya letaknya di atas gunung, jadi kita harus trekking dulu ke atas. Kuat nggak? Kuat. Oke. Oke, let's go. Ya, ini destinasi terakhir kami selama overland di Flores. Pagi buta setelah subuh kami sudah mulai trekking mendaki Gunung Kelimutu. Ada tahu nggak Kelimutu itu apa? Keli itu gunung, mutu itu mendidih. Jadi gunung yang mendidih. Karena Danau Kelimutu itu di atas gunung vulkanik yang masih aktif loh. Wah, matahari sudah terbit.
Jarak dari area parkir ke puncak sekitar 1,5 km. Bisa kita tempuh sekitar 30-45 menit dengan jalur berupa tangga dan jalan setapak yang sudah tertata. Kalau kita berjalan dari sini udah bisa kelihatan danau yang warnanya biru. Tapi kita mau lanjut sampai atas lagi yuk. Danau ini berada di kawasan Taman Nasional Kelimutu. Keunikan utamanya adalah 3 danau kawah vulkanik yang dapat berubah warna secara alami akibat proses geokimia di dalam danau. Perubahan warna danau dipengaruhi oleh aktivitas vulkanik, kandungan mineral, serta reaksi kimia di dalam air bukan karena musim semata. Kelihatan 2 tuh. Hijau sama hijau toska atau putih? Putih sama biru. Nanti di sana ada hitam. Tuh kiri hitam. Deng deng. Adek biasa lihat di buku pelajaran, sekarang lihat langsung ya? Kalau di buku pelajaran merah juga, nggak hitam. Merah. Bunda, dan warna merahnya di mana? Danau warna merahnya di sebelah sana. Tapi sekarang udah berubah jadi warna hitam, Dek. Di sini tinggal warna putih sama warna biru. Kenapa ya warna putih? Karena Awan vulkanik. Iya, jadi kalau pakar-pakar bilang ya itu karena gas yang dihasilkan abu vulkanik, bisa juga karena pantulan cahaya. Tapi Dek, para leluhur di sini percaya kenapa warnanya putih itu karena di sini tempat berkumpulnya arwah-arwah para tetua. Gitu. Kalau yang warna biru itu tempat berkumpulnya para arwah-arwah yang muda. Gitu. Tapi kalau yang merah atau yang hitam sekarang warnanya itu tempat berkumpulnya arwah-arwah yang dulunya pernah melakukan kejahatan gitu. jadi Bagus gak? Bagi masyarakat Lio, suku asli orang Ende, 3 danau Kelimutu bukan sekedar fenomena geologi. Mereka percaya bahwa danau-danau tersebut adalah tempat bersemayam arwah setelah kematian. Ketutup kabut lagi. Tapi di sini ada ritual yang dilakukan 1 tahun sekali oleh suku Lio untuk mendoakan para leluhur, terutama di danau yang warnanya hitam atau Tiwu atau Polo. Di puncak ini, kalau cuaca benar-benar cerah, kita bisa melihat ketiga danau sekaligus. Tapi kali ini awan datang dan pergi sesuka hati. Meskipun begitu, keindahan Danau Kelimutu masih bisa kita rasakan. Suasana yang tenang membuat hati kita nyaman dan tentram. Dan akhirnya kami harus mengakhiri perjalanan kami di Flores di sini. Banyak pelajaran berharga yang kami dapat. Mulai dari memahami perilaku satwa liar di habitat aslinya, bertemu warga asli yang masih menjaga keharmonisan hidup dengan alam sekitar, hingga kami bisa melihat keindahan ciptaan Allah dan menginsyafi kebesarannya. Next, kami harus kemana lagi ya? Yang penting ikuti terus perjalanan kami selanjutnya ya. Sampai jumpa.